Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 25 manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar. Dalam menjalani kehidupan, seorang muslim sangat dianjurkan untuk senantiasa mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu dengan cara membaca istighfar, yaitu membaca istighfar memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat besar. Insya Allah, jika kita senantiasa beristighfar, maka doa-doa yang kita panjatkan akan mudah untuk dikabulkan. Hidup kita diberi kemudahan dan keberkahan, dan rezeki kita akan diluaskan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang jika sedang mengalami musibah atau masalah yang cukup berat, solusinya adalah ia senantiasa memperbanyak istighfar hingga sampai 1000 kali. Jika masalah yang saya hadapi mengalami kebuntuan, sulit menemukan solusinya, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 1000 kali dalam sehari, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan saya jalan keluarnya. Itulah pengakuan seorang ulama besar yang menjadi guru dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Istighfar sama halnya dengan bersedekah. Pahala dan efek yang ditimbulkan dari amalan ini erat hubungannya dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang membaca istighfar ini yang pasti ditepati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Seberapa banyak kita harus beristighfar di setiap harinya? Maka itu tidaklah selalu harus ditentukan. Akan tetapi, bila kita perhatikan ketika ada orang yang sedang mendapat masalah yang cukup berat, maka kita bisa mencontohkan dari perilaku Ibnu Taimiyah, yang dimana ia senantiasa beristighfar dalam sehari minimal 1000 kali, atau seberapa banyaknya yang kita mampu dan bisa kita amalkan. Intinya, semakin banyak kita beristighfar atau melakukan zikir istighfar yang disertai dengan penuh keyakinan dan sepenuh hati, maka tentunya akan semakin membantu kita untuk bisa membersihkan jiwa kita dari setiap kotoran atau dari berbagai limbah dosa yang pernah dilakukan dan sedang ia lakukan. Membaca istighfar 1000 kali dalam sehari memang mempunyai manfaat dan keutamaan yang sangat agung. Ia mampu menjadi wasilah sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Ada ragam istighfar yang bisa kita baca dan kita amalkan. Ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Maka itu kembali lagi kepada kita mau yang mana, dan istighfar seperti apa yang kita inginkan atau yang ingin kita bacakan. Adapun jika ingin kita membaca istighfar pendek yang mudah dan ringan untuk dibacakan seperti kalimat istighfar berikut ini, Astaghfirullahaladzim. Lalu apa sajakah manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar ini jika dibaca 1000 kali dalam sehari? Berikut 25 manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar. Yang pertama adalah menggembirakan Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seorang dari kalian yang menemukan untanya yang telah hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat
dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertobat adalah kekasih Allah. Orang yang bertobat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa, kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Imam Qatadah berkata, Al-Quran menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa dan obat kalian adalah istighfar. Yang keempat, diselamatkan dari api neraka. Pernah berkata, saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluarga. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu bisa menyebabkan aku masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang kelima adalah mendapatkan balasan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu